Sejahtera kita semuanya. Baik, pada pembelajaran siang hari ini, monggo yang ditugaskan untuk memimpin pelajaran pada siang hari ini. Monggo Pak Izin. J, Pak, dari kelompok 3, monggo yang akan menyiapkan untuk laporan kesiapan kelas dari Saudara Baik, Imam Adlan, dan doa akan dibacakan oleh Saudara Maiselino. mohon izin nanti ada yang belum masuk, kurang 2 orang laporan berarti masih belum masuk ya. Oke, Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 66 dengan jumlah 38 orang hadir, 2 masih belum masuk ke Zoom, siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan, Mas. Siap laksanakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai untuk kita hari ini, marilah kita berdoa dulu yang akan disampaikan oleh Saudara Maisileno Ansfridus Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Baik, apakah suara saya masuk? Masuk, Mas. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan mulai dengan berdoa. Sebelumnya saya akan memimpin doa secara agama saya, yaitu agama Katolik. Teman-teman yang memiliki keyakinan yang lain bisa menyesuaikan. Kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan Dia yang Maha Kuasa. Dibuka dengan tangan kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat-Mu bagi seluruh umat beragama di Indonesia ini, sehingga kami semua dapat hidup berdampingan dan rukun. Berkat rahmat-Mu yang maha besar, kami semua dapat Engkau persatukan sebagai umat yang taat akan perintah-Mu untuk saling membantu dan menguatkan, memiliki rasa persaudaraan yang rukun, dan saling menghormati satu sama lain. Selain itu ya Bapa, kami menghadap-Mu untuk memohon ampunan atas dosa-dosa, baik secara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kiranya Engkau selalu mengingatkan kami apabila kami berjalan di jalur yang salah ataupun yang menyimpang. Kami percaya Engkau adalah pengampun maha besar yang menyelamatkan kami untuk tetap berada di jalan-Mu. Adapun saat ini ya Bapa, kami, para CPNS, Kementerian Agama, di wilayah daerah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta, sedang mengikuti Latsar. Kami mohon pencurahan kasih dan karunia-Mu yang melimpah, dan kuatkanlah kami, agar kami mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam mewujudkan moderasi beragama lewat sesi pembelajaran ini, sehingga nantinya kami dapat memperoleh manfaat yang baik, yang juga dapat kami implementasikan dalam pekerjaan dan keseharian kami. Berkatilah pula para pimpinan, pemateri, panitia, dan seluruh penyelenggara Latsar ini, sehingga niat bakti mereka dalam seluruh rangkaian pelatihan dapat tersampaikan dengan baik dan mewujudkan secara nyata proses kemajuan bangsa dan bernegara di tengah kemajemukan kami ini. Akhirnya ya Bapa, dengan penuh niat dan harapan kami bersama ini, doa kami panjatkan kehadirat-Mu, Sang Juru Selamat. Amin. Dalam nama
kepada Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Mas Maiselino untuk selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Kementerian Agama Republik Indonesia. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk berdamai, untuk khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini silakan Bapak Ibu masuk ke room yang telah kami persediakan, ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, 2 sambil nunggu konfirmasi narasumber nanti jam 13.15. Untuk kelompok 3 dan 4 silakan bersama Ibu Rizka yang telah kami sediakan. Terima kasih Mas Nanang. Oke, Mbak Rizka, maka Mbak Rizka masuk di room. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua siang ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, sehat sehat. Ibu. Luar biasa. Ya, masih tetap semangat. Iya, Semangat. semangat ya. Ini adalah di periode terakhir ya untuk kegiatan pelatihan dasar. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya baru bisa bergabung ya di hari siang hari ini ya karena tadi pagi di Balikdiklat masih ada kegiatan seminar rancangan aktualisasi untuk periode 8. Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pada siang hari ini ya, kita adalah sinkronus kedua di agenda 1 ya. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah terlihat, Ibu? Iya, Sudah. baik. Aman Bu. Ya, jadi ini adalah sinkronus kedua atau pertemuan kedua untuk agenda 1. Kita ingat kembali bahwa di agenda 1 ini ada 3 mata pelatihan ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer ya, 2 mata pelatihan ini sudah Bapak Ibu dapatkan ya, sudah kita review bersama di sinkronus yang pertama ya untuk di agenda 1. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya juga sudah mengaplikasikannya ke dalam penyelesaian tugas-tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya terkait agenda pembelajaran pada siang ini ya, kita yang pertama nanti adalah masih penguatan ya, penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan juga analisis isu kontemporer dan nanti sedikit materi untuk kesiapsiagaan bela negara ya, karena terjadwal ya kita di siang ini adalah materinya kesiapsiagaan bela negara. Akan tetapi semua materi itu nanti akan tetap kita review. Nah, kemudian setelah penguatan atau review materi, nanti ada paparan hasil tugas saat sinkronus yang pertama ya. Seperti yang saya sampaikan saat di sinkronus yang pertama, bahwa nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya memaparkan atau mempresentasikan lembar kerja untuk tugas individu ya di poin 1, 2, 3 ya. Kemudian karena ini peserta ya jumlahnya 20, kemudian ada keterbatasan waktu sehingga nanti tidak semua peserta nanti memaparkan tugas individu ya, nanti perwakilan harapan saya nanti ada perwakilan 2 peserta nanti dari kelompok 3 dan 2 peserta dari kelompok 4 gitu ya, harapannya nanti untuk jabatan fungsionalnya variatif ya. Nah, sehingga bisa menggambarkan keseluruhan dan nanti juga hasil review bisa digunakan oleh seluruh peserta yang ada di sini gitu ya. Jadi nanti setelah paparan nanti akan ada review, kita cermati bersama, kemudian nanti ada review secara umum ya, dan itu nanti reviewnya juga diperuntukkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di
Ini. Oke, eh, baik, untuk yang pertama ya, seperti yang saya sampaikan, ya kita ulang kembali, kita review kembali ya untuk materi mata pelatihan di agenda satu ini, ya, yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ingat ya, pastinya adalah di materi yang pertama atau di modul pertama ya, di sana ada sikap kalau sikap perilaku bela negara inilah ending dari agenda satu. Kemudian untuk materi yang pertama ini adalah ada wawasan kebangsaan, eh, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, kemudian di sini ya kita di sinkronis yang lalu ya kita telah melihat pengertian ya tentang wawasan kebangsaan ya yang berawal dari wawasan Nusantara. Kemudian juga kita sudah mengetahui tentang konsensus dasar ya atau empat pilar kebangsaan ya yang masing-masing Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini memiliki esensi nilai-nilai kebangsaan ya sehingga disebut sebagai empat pilar kebangsaan. Kemudian juga di simposium yang pertama ya, kita review kembali, kita mengetahui bahwa eh, apa tentang bendera, bahasa, lambang negara setelah kebangsaan ya, ini setelah legal di dalam Undang-Undang ya Nomor 24 Tahun 2009. Nah, kemudian untuk nilai-nilai bela negara ya, Bapak Ibu, di simposium yang pertama kita juga sedikit banyak gitu ya, sudah berdiskusi implementasi nilai-nilai atau aksi nyata yang bisa Bapak Ibu teman-teman lakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ya. Kemarin kita diskusi ada 5 nilai bela negara yang masing-masing nilai itu memiliki indikator nilai atau penanda ya. Indikator adalah penanda. Nah, kemudian di sistem administrasi NKRI ya, ini adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa ya. Kita ingat kembali bahwa Bapak Ibu sebagai PNS ya saat ini masih menjadi CPNS ya yang nantinya selesai latsar menjadi PNS 100% ya. Nah, itu kan memiliki fungsi ya di awal di sinkronis pertama bahwa fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, nah ini juga harus memiliki nasionalisme ya, sehingga Bapak Ibu juga wajib ya mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada landasan konstitusional tentang sistem administrasi NKRI dan juga Bapak Ibu perlu mengetahui, memahami peran ASN ya berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014. Nah, ini yang kemarin juga sudah kita berikan bahwa bendera, bahasa, lambang negara adalah kebangsaan ya. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, ini Bapak Ibu ya sedikit tambahan tentang dasar hukum. Mengapa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya ya, karena saya juga sebagai PNS, ini harus ikut dalam usaha atau upaya pembelaan negara ya. Jadi ada dasar hukumnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah di pasal 27 ayat 3 ya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha upaya pembelaan negara dan juga di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya di pasal 30 ayat 1 ya ini juga di sana bahwa tiap-tiap warga negara disebutkan ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini juga kita lihat ada definisi tentang bela negara ya, yaitu tekad, sikap dan perilaku ya. Kemarin saat diskusi adalah aksi nyata gitu ya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bela negara itu adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ya berdasarkan dari empat pilar bangsaan.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang kemarin ya kita diskusikan ada rumusan ya 5 nilai dasar atau 5 nilai bela negara gitu ya. Masing-masing nilai memiliki indikator nilai. Nah, kemudian Bapak Ibu sintesis atau rangkuman di modul yang kedua yaitu materi analisis isu kontemporer ya. Kita awali dari perubahan lingkungan strategis gitu ya. Nah, perubahan lingkungan strategis ini memiliki dampak Bapak Ibu ya, dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian dampak yang lain adalah menjadi sebuah atau menjadi potensi ya, isu-isu masalah yang berkembang ya saat ini menjadi potensi sebagai ancaman, gangguan ya, kemudian hambatan dan tantangan ya. Ini tentunya adalah untuk isu-isu kontemporer di fokus atau jangkauan negara atau bangsa. Nah, kemudian juga kemarin ya untuk tugas individu ya Bapak Ibu sudah mengaplikasikan ya pengetahuan Bapak Ibu sudah praktek langsung untuk menyelesaikan tugasnya yaitu mengidentifikasi isu kritikal ya yang isu itu nanti masalah itu nanti eh, harus dihadapi kemudian juga diidentifikasi dipahami kemudian dipilih atau ditapis ya. Kemarin yang Bapak Ibu praktekkan adalah dengan teknik apa Bapak Ibu kemarin di tugas individu teknik apa untuk menapis isu yang sudah Bapak Ibu praktekkan? PKM, APKL. Ya, APKL dan USG. USG ya, itu yang sudah langsung Bapak Ibu praktekkan. Nah, kemudian dari isu-isu yang sudah diidentifikasi, kemudian dipilih atau ditapis juga Bapak Ibu sudah mempraktekkan langsung bahwa setelah ketemu core isu ya atau isu paling aktual kemudian isu itu nanti dianalisis ya untuk saat ini di kegiatan Latsar kita memakai fishbone diagram atau diagram tulang ikan ya yang lebih sederhana yaitu menentukan penyebab-penyebab isu atau masalah yang munculkan dan setelah dianalisis ya Bapak Ibu perlu apa namanya mencari solusi ya atau menyelesaikan masalah atau isu-isu sebagai alternatif rekomendasi ya itu untuk di agenda di mata pelatihan yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu eh, di mata pelatihan wawasan maaf di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara ya ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya yaitu nanti terkait apa nanti yang ada di dalam materi kesiapsiagaan bela negara ya sejatinya ini Bapak Ibu bahwa kesiapsiagaan bela negara itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, ya ingat Bapak Ibu, secara fisik, mental maupun sosial. Ya, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga ya dilandasi kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mengapa materi kesiapsiagaan bela negara ini penting untuk disampaikan? Karena mata pelatihan ini adalah menjadi dasar. Bapak Ibu harus sehat eh, secara jasmani. Jasmani itu fisik, ya lahiriahnya Bapak Ibu sehat, ya. Kemudian juga yang kedua adalah tentang kesiapsiagaan mental, kesehatan mental. Mental itu lebih ke olah pikiran, olah hati, ya, sehingga Bapak Ibu nanti di tempat tugas saat ini siap ya sudah menjadi calon pegawai negeri sipil yang sebentar lagi akan menjadi PNS dan mengabdi, siap dengan segala resiko, dengan segala permasalahan yang hadir di tengah-tengah Bapak Ibu menjalankan tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing ya. Jadi itu adalah inti dari mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Nah, di kemampuan awal bela negara ini ya Bapak Ibu harus mengetahui kesiapsiagaan jasmani ya
tentang manfaat Bapak Ibu harus menjaga kesehatan jasmani ya. Kesehatan jasmani ini lebih ke kebugaran secara fisik ya. Bapak Ibu terlihat sehat saat ini. Misalkan apa kalau gangguan kesehatan, misalkan Bapak Ibu flu, batuk, pilek. Nah, itu adalah Bapak Ibu sedang kurang sehat gitu ya. Ternyata imunitas atau kekebalan tubuh Bapak Ibu sedang terganggu oleh virus influenza misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu terlihat secara fisik itu harus sehat. Bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan tubuh yang yaitu dengan pola hidup sehat Bapak Ibu ya. Jadi pola hidup sehat itu pola makannya juga sehat, kemudian pola hidup itu dari kesehariannya ya, dari tidurnya yang cukup, tidak banyak ya, monggo bisa dipresentasikan. Baik, selamat siang Ibu Rizka dan Ya, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ya. kali ini saya akan mencoba menjabarkan sedikit eh, pengerjaan terkait kerja individu yang mana itu untuk menemukan core issue dengan PKL dan USG metodenya. Nah, adapun sebagai latar belakang saya perencana ahli pertama yang aslinya itu dari subbagian usaha pendidikan di Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, tetapi untuk eh, pengalaman kerja sendiri lebih banyak memang sudah di Kanwil, Bu, karena sedikit informasi dulu kami yang Bimas Katolik itu orientasinya belum bisa dibilang 1 minggu kotor untuk durasinya. Kemudian kami dikirimkan ke domisili masing-masing. Nah, lalu dari uraian tugas perencana yang saya baca juga, itu akhirnya saya mencoba mengidentifikasikan atau menganalisis isu menggunakan metode APKL ini, dan isu terbesarnya ada 5 di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan integrasi data dan informasi, yang mana ini menurut saya dan banyak pihak di ruangan maupun di kantor sebelah itu secara vertikal itu belum maksimal. Ya seperti yang kita tahu ini mungkin ada hubungannya dengan proses birokrasi. Kemudian untuk yang kedua ada pengumpulan serta pengolahan data dan informasi terkhusus Bimas Katolik lingkup daerah istimewa Yogyakarta itu memakan waktu yang tidak sebentar, yaitu ya bisa memakan waktu berbulan-bulan dari target estimasi. Kemudian yang ketiga itu adanya pengelolaan data dan informasi Bimas Katolik DIY yang mana itu bisa dibilang belum memaksimalkan potensi digitalisasinya. Jadi ya semi konvensional seperti itu, Bu. Walaupun ada embel-embel penggunaan aplikasi software tertentu. Kemudian yang keempat itu ada proses inventarisasi serta penyajian data dan informasi Bimas Katolik yang mana itu masih belum memaksimalkan potensi digitalisasi secara masif. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang poin sebelumnya. Ini yang mana
proses inventarisasi atau pencatatan yang sudah ada itu nantinya akan dilakukan penyajian data sehingga itu nanti bisa diakses oleh ya yang pemangku kebijakan ataupun bahkan end user atau para pengguna dimanapun mereka berada. Ya di sini mungkin terkhusus untuk umat Katolik itu sendiri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga yang terakhir itu sedikit berbeda lingkupnya, yaitu ini identifikasi permasalahan ya di rencana pembangunan. Itu belum optimalnya koordinasi Bimas Katolik dengan lembaga keagamaan non pemerintah yang ya mungkin seperti keagamaan langsung itu pihak keuskupan atau gereja ataupun lembaga-lembaga lain yang non pemerintah dalam implementasi suatu kegiatan yang sifatnya mungkin bisa dikolaboratifkan. Nah, adapun berdasarkan kriteria skor ini adanya aktual problematik kelayakan dan ke kelayakan Kelayakan ya. dan kelayakan. Oke. Nah, skor akhirnya untuk nomor satu itu mendapatkan peringkat 4 atau 5 karena adanya kesamaan poin dengan poin nomor 5. Lalu ada yang nomor 2 yaitu pengumpulan serta pengolahan data itu peringkat ketiga. Kemudian pengolahan data dan informasi itu peringkat kedua dan menurut saya pribadi setelah berkonsultasi dengan para senior-senior yang ada di ruangan, terutama yang ada hubungannya dengan lingkup saya di Eselon 1, itu terkait nomor 4, yaitu proses inventarisasi serta penyajian data yang nantinya itu bisa diakses oleh banyak orang Ya. gitu. Baik Mas Maiselino ya, sebentar sebelum ke USG ya, saya ingin review dulu dari apa isu atau masalah yang diidentifikasi. Ya, jadi kalau bisa saya tangkap ya, ini awalnya itu kan Mas, ini panggilannya Mas siapa? Mas, Gimana Bu? panggilannya Sorry Mas ya. Maiselino. Aan aja Bu. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Oh, Mas Aan. Oke. Iya, Nah, Mas Aan ini kan di awal penempatannya di Bimas Katolik ya, Mas ya. betul Bu. Betul. Betul. Awalnya itu di Bimas Katolik. Kemudian, nah, namun baru beberapa waktu baru dikembalikan ke Kanwil Jogja gitu ya. Sudah Lebih tepatnya waktu di sana itu hanya mengambil SK Bu. Kurang lebih 1 minggu kemudian oh kami gitu. ditempatkan di ada yang di Kanwil, Hmm. ada kan Kemenak. Mm-mm. Ya, saat ini sudah ditempatkan belum ada di posisi perencana ya, Mas ya. Di Ya Bu. Kanwilnya ini belum ya. Ya masih Nampaknya masih di gado-gado. Bimas, ya di Bimas Katolik ya nggak masalah. Jadi nggih, ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi tidak masalah jika memang saat ini penempatannya belum pada jabatan fungsional masing-masing ya. Seperti Mas Aan ini kan saya lihat masih ada di Bimas Katolik gitu ya. Kemudian lebih banyak untuk berkutat tentang data gitu ya Mas Aan ya. Nah, yang nomor satu ya, ini mungkin kalau bisa saya berikan saran ya, tadi untuk diawali gitu ya dengan kata negatif dulu gitu ya Mas ya. Jadi belum belum maksimalnya integrasi data dan informasi antar satuan kerja Dimas Katolik ya. Ini secara vertikal berarti ini ya Mas ya dari kanwilnya ya nanti ya ke Kemenak atau ke Mas Ormasnya itu maksudnya yang secara vertikal itu. Betul yang seperti itu Bu. Ya, ya, jadi nanti belum maksimalnya nanti bisa di depan gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua, ini kalau saya boleh memberikan eh, apa saran ini kan memakan banyak waktu. Oh, berarti ini belum efisiennya. Belum efisiennya pengumpulan data, pengumpulan serta pengolahan data informasi gitu ya. Mohon nanti bisa belum efektifnya atau belum efisiennya. Yang jelas kan masih memakan waktu lama itu ya. Ini saya berikan kesimpulan bahwa nanti belum efektifnya pengumpulan serta data. Kemudian yang ketiga itu juga kalau boleh saya sampaikan saran ya ini belum jadi gini jadi pengelolaan tadi ya eh, pengelolaan data dan informasi Bimas ya nanti kan penyelesaiannya kan dengan digitalisasi ya jadi masih menggunakan tadi ya yang disebut adalah semi konvensional ya. Eh, jadi apa namanya
pengolahan data. Mungkin pengolahan data dan informasi ya masih dilakukan secara semi konvensional gitu ya, karena nanti penyelesaiannya adalah dengan digitalisasi. Nah, kemudian yang keempat itu eh, belum. Nah, ini juga belum optimalnya proses inventarisasi serta penyajian data. Karena digitalisasi nanti akan menjadi penyelesaiannya. Betul ya, Mas An ya? Seperti itu ya yang dimaksudkan Ya, ya. dimaksimalkan. Iya. Nah, kemudian yang kelima sudah oke tuh Mas untuk isu dan masalahnya. Monggo bisa dilanjut ke USG. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan perankingan tadi itu diambil 3 teratas, yang mana itu isunya terkait adanya tadi pengumpulan eh, serta pengolahan data, kemudian ada pengolahan data yang belum begitu efisien, dan juga yang terakhir itu inventarisasi dan penyajian data. Dari sisi urgensinya sendiri, eh, untuk di sini cukup berbeda, yang mana itu berdasarkan perundingan juga. Itu secara inventarisasi dan penyajian data itu lebih uh, urgent, karena itu sempat di unit kerja itu dari atasan itu memberitahu bahwa ini ada berkaitan dengan uh, apa ya Bu? Kalau tidak salah itu usulan dari Irjen Bu, terkait Hmm. memfikskan data ini, karena sekarang juga proses pendataan itu sedang ya dikejar-kejar juga. Karena mungkin sedikit disclaimer Bu, beberapa waktu ini dan di situ saya juga dilibatkan untuk membuat semacam tes naskah akademik Bu, yang mana itu sedikit menghambat proses uh, penyempurnaan data dan informasinya. Padahal untuk menyusun naskah akademik itu membutuhkan data dan informasi dari berbagai bimas ya Bu, karena lingkupnya itu 1 DIY. Itu ya cukup menghambat, dan ya semoga itu tidak menjadi bumerang untuk hasilnya nanti. Oke, kemudian untuk seriousness-nya, lagi-lagi yang nomor 3 itu rankingnya paling atas, dan juga kesempatan growth-nya juga yang paling tinggi nomor 3, sehingga kesimpulan hasil akhirnya itu mengambil temanya terkait proses inventarisasi serta penyajian data dan informasi BIMAS Katolik, yang mana ini diharapkan penerapan digitalisasinya ini bisa secara masif begitu. Oke, Oke, sudah Bu. lanjut ke respondennya. Nah, nanti untuk apa isunya nanti ini ya Mas, kata-katanya nanti bisa disesuaikan ya, sesuai dengan tadi yang saya sarankan gitu ya, sehingga bisa didahului dengan kata negatif gitu ya Mas ya. Baik, Oke, monggo lanjut ke fishbone diagramnya. baik. Berikutnya terkait rancangan fishbone diagram, yang mana ini terdapat beberapa bagian kategori, yaitu ada sumber daya manusianya atau manpower, lalu material atau bahan baku penyusunnya itu, kemudian ada metode yang diterapkan, dan juga lingkungannya. Untuk manpowernya sendiri, ini ada 3 poin yang ternotis, yaitu terkait kompetensi SDM itu yang bisa dibilang bagian pengolahan data dan informasi itu belum maksimal atau belum memadai. Memang ada, tetapi secara kompetensi belum begitu up to date. Yaitu berhubungan juga dengan poin berikutnya, yaitu pemahaman terkait alat pengolahan data dan informasi itu masih terbatas bagi mereka. Yang mana ini juga dipengaruhi terkait masih terikat cara kerja yang sifatnya itu belum terfokus. Ya mungkin secara jabatan dia memegang jabatan ini, tetapi nyatanya ya bisa mengerjakan hal lain yang mengganggu tupoksi tersebut. Kemudian untuk materialnya sendiri itu ada 3 poin lagi, yaitu yang pertama adanya data dan informasi yang tersedia belum divisualisasi dengan maksimal, atau bisa dibilang data-data dan informasi tersebut sifatnya masih mentah dan belum diolah. Kemudian fasilitas pendukung transformasi digital yang kurang mendukung, ya bisa dibilang gadget-gadgetnya komputer ataupun prasarananya itu masih bukan masih ya, sudah outdated bahasanya begitu. Dan juga yang terakhir di material ini,
seperti yang kita ketahui sekarang menjadi permasalahan besar bersama yang ada hubungannya dengan efisiensi, tetapi mungkin tidak efisiensi juga. Ini bisa menjadi kendala, yaitu keterbatasan dalam pengadaan alat bantu pengolahan data dan informasi. Selanjutnya, pada bagian metode, itu ada 2 poin besar, yaitu yang pertama, pengumpulan data dan informasi itu cenderung dilakukan saat dibutuhkan saja, Bu. Misalnya seperti kemarin untuk menyusun naskah akademik, ya baru di situ kejar-kejaran mencari data yang mungkin seharusnya jika sudah dilengkapi dari dulu, itu akan lebih mempermudah dan tidak apa ya, tidak diburu-buru. Dan juga sekarang ini mungkin tidak ada aturan khusus atau semacam SOP yang mengatur terkait bagaimana pengumpulan data dan informasi yang kemudian diolahnya ini, ya yang baiknya itu bagaimana. Kemudian untuk berikutnya, kurangnya analisis lebih lanjut menggunakan data dan informasi. Ya ada hubungannya dengan data yang masih mentah tadi sih. Kemudian untuk environment lingkungannya itu ada 2, yaitu kerumitan proses integrasi data, yang mana ini disinggung juga pada poin yang integrasi terkait vertikalisasi. Misalnya data di Kanwil dengan di kota atau kabupaten itu belum tentu sinkron saat itu. Dan juga yang terakhir, terkait budaya kerja yang bisa dibilang masih ruwet, sehingga itu belum efisien dan adaptif mengenai ya yang kita sekarang sebut sebagai transformasi digital begitu. Mungkin itu untuk yang bagian Fishbone. Oke, lanjut ke gagasan idenya, Mas. Oke. Apa yang diproses inventarisasi. Kemudian untuk gagasan atau ide penyelesaian masalahnya ini sesuai template ada 5 gagasan kegiatan. Aduh, mohon maaf, Bu. Eh, secara apa ya, penyusunan ini saya mikirnya masih seperti pengerjaan penelitian begitu, Bu, seperti deskripsi, tesis atau disertasi, yang mana itu diawali dengan studi kebutuhan, yang mana itu dari langkah-langkahnya, yang pertama mencari literatur dan juga bisa berkonsultasi dengan baik itu atasan ataupun pakar yang mengerti tentang hal ini ataupun jabatan yang sama tapi senior, mengenai kebutuhan pemanfaatan data dan informasi untuk proses perencanaan pembangunan. Ya, di sini sengaja saya menambahkan kata-kata kunci perencanaan atau rencana pembangunan begitu, Bu, karena menyesuaikan jabatan. Kemudian melakukan pemetaan jenis data yang kiranya itu akan diproses terkait urusan dan pendidikan, secara khusus di sini di Bimas Katolik. Kemudian menentukan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penggunaan data dan informasi. Ya, ini seperti bab 1 dalam penelitian. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi dan perancangan. Yang pertama, menelaah kondisi serta ketersediaan data dan informasi yang akan diproses. Nah, setelah yang tadinya itu ditentukan, makanya ini dipastikan lagi apakah data ini bisa diproses atau tidak. Kemudian memastikan gap analysis dari data dan informasi yang akan diproses. Kemudian terakhir, memilah data dan informasi yang diprioritaskan untuk disajikan kepada end user atau pengguna akhir. Ya, baik itu nanti pemangku kepentingan ataupun para umat-umat yang ada di luar sana. Yang ketiga itu proses perencanaan, yaitu yang pertama menyusun rencana analisis data dan informasinya itu secara dasar atau sederhana. Kemudian menentukan desain penyajian visualisasinya, ya bisa berupa seperti grafik, bisa berupa tabel ataupun bentuk visualisasi yang mana itu memudahkan untuk dilihat dan itu yang sudah tercatat atau diinventarisasi sebelumnya. Dan yang terakhir, memastikan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan kebijakan ataupun pembangunan. Dan yang keempat yaitu proses implementasi, yaitu yang pertama memproses data dan informasi Bimas Katolik menjadi bentuk yang mudah dipahami dan efektif. Ya, misalnya yang bentuknya tadi semrawut Excel rata kanan, ya ini bisa lebih mudah dilihat, dan mungkin tidak semua tabel yang semua kolom ataupun baris yang ditampilkan
tetapi itu akan membuat para pengguna itu bisa lebih langsung ngeh gitu datanya tanpa harus mikir berkali-kali keruwetan data itu. Kemudian membuat visualisasi dari data dan informasi Bimas Katolik yang sudah diproses tadi. Dan terakhir menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dan inventarisasi rencana pembangunan. Yang mana ini maksudnya data yang telah diolah dan disajikan tadi itu nanti bisa digunakan untuk ya proses kajian kebijakan ataupun perencanaan pembangunan ya seperti yang tadi saya singgung terkait penyusunan naskah akademik, penyempurnaan struktur. Nah, data-data yang sudah dikumpulkan ini bisa sangat mendukung untuk diajukannya di naskah akademik yang nanti akan naik ke tahap atas sampai pusat. Dan yang terakhir ada bagian pemantauan, monitoring, dan juga evaluasi. Yang mana ini yang pertama melakukan komparasi dari sebelum dan setelah implementasi. Kemudian menguji apakah data dan informasi tersebut sudah lebih better daripada sebelumnya. Dan apakah itu lebih sering digunakan untuk ya proses kajian rencana pembangunan. Dan terakhir, merangkum catatan berdasarkan masukan-masukan atau feedback yang juga mungkin ditemukan langsung oleh penyusun yang digunakan untuk perbaikan ke depannya. Begitu, Bu, kalau untuk Oke. wes. Ya, baik. Terima Biasa. kasih ya, Mas Aan ya. Eh, ya, untuk penyelesaiannya ini nanti bisa jika ini nanti akan dilanjutkan menjadi sebuah rancangan aktualisasi. Kalau untuk apa gagasan idenya ini nanti bisa ini Mas penyusunan ya, mungkin penyajian atau nanti bisa inventarisasi. Ini kan inventarisasi kan seperti proses input gitu ya. Kemudian ya mungkin bisa penyajian data dan informasi ya atau nanti digitalisasi data dan informasi terkait apa nanti ya terkait apa di Bimas Islam apakah terkait jumlah umat Katolik atau apa ya nanti Mas yang jelas nanti bisa digitalisasi data dan informasi terkait apa nanti atau termasuk data-data keagamaan ya. Kalau data keagamaan itu kan lebih luas di dalamnya nanti mungkin ada tentang jumlah umat Katolik, jumlah penyuluh agama Katolik, nah itu kan lebih umum gitu ya. Kalau hanya jumlah data umat Katolik itu kan hanya satu fokus ya. Nantinya datanya cukup sangat sederhana gitu ya. Jadi kalau bisa saya sarankan nanti bisa digitalisasi data dan informasi terkait keagamaan gitu ya, khususnya nanti di keagamaan di agama Katolik ya. Apakah umat Katolik di bawah Kanwil ya di DIY ini kan pastinya memiliki penyuluh agama Katolik ya. Apakah penyuluh-penyuluh itu sudah diketahui oleh umat Katolik di Jogja. Ya, kemudian untuk gagasan kegiatan memang nanti jika ini menjadi embrio rancangan aktualisasi nanti perlu disinkronkan ya Mas ya dengan tahapan-tahapan digitalisasi seperti itu. Oke, baik terima kasih untuk ide gagasannya juga sudah cukup baik. Ya. Terima kasih itu pemahaman awal ya Mas Aan ya. Dan juga Iya, Bu. untuk teman-teman semuanya. Oke, baik. Mungkin satu lagi ya. Tadi ada Mbak-mbak tadi yang nampaknya sudah em, mengurungkan niatnya ya untuk memaparkan karena memang waktunya yang terbatas. Monggo yang masih bertahan ada Mas Muhammad siapa ini? Syafri, Bu. Muhammad Firman. Syafri. Oke, silahkan Mas Muhammad Syafri. Baik, Bu. Izin share screen. Share screen. Ya, ini pengelola Barjas ya Mas Syafri ya. Ibu. Ya. Oke, monggo Mas. Baik, Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafri Firman. Eh, Jabatan saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama di Biro Umum Setjen Kemenak. Nah, saat ini di exercise ke rekan Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Nah, adapun
core isu yang saya angkat di sini, Ibu, ini terkait dengan kondisi yang ada di Satker eh, Sukoharjo. Nah, ini ada beberapa core isu. Sebenarnya ini kurang, Bu, ya, nggak sesuai dengan jabatan saya. Tapi ini eh, mungkin berkaitan dengan pengadaan juga. Ini yang BMN. Nah, ada beberapa yang eh, sama sekali tidak berkaitan karena kebetulan posisi saya di sini eh, di PTSP. Jadi yang pertama yang eh, rencana yang saya ambil adalah ini Bu, isu yang pertama. Ini belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Nah, fokus utama saya di sini yaitu melakukan monitoring, kemudian stok opname, kemudian pencatatan, dan juga nanti ada penyusunan tabel daftar barang di setiap ruangan. Kemudian eh, yang kedua, belum optimalnya pencatatan surat keluar di Kankemen Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, belum optimalnya pencatatan dan pendistribusian BMN di BMN persediaan, maksudnya barang habis pakai di Kankemen Sukoharjo. Selanjutnya ada eh, belum optimalnya pencatatan agenda surat masuk. Yang terakhir, kurang optimalnya koordinasi pengelolaan BMN di setiap seksi di Kankemen Kabupaten Sukoharjo. Nah, mungkin ini Bu, 5 isu yang saya angkat di sini. Sebentar Mas, sebelum masuk ke USG ya, coba Baik, saya Ibu. review dulu ya. Saya coba review untuk permasalahan isu. Nah, untuk permasalahan isu, saya pikir sudah cukup baik ya. Kemudian ini kalau boleh tahu Mas Safri ini kan jabatan awal apa jabatannya ada sebagai pengelola barang jasa ya tadi ya. Namun sementara masih ini ya Mas ya, untuk penugasannya masih di BMN ya Mas ya, kalau saya lihat ya. Ya, penugasannya di Oke. sebenarnya di ini Bu, di apa? Kasubag TU umum, bagian umum, cuman ini diperbantukan di BMN. Ya, oke. Baik, tidak masalah ya, karena memang saat Ya, ini masih untuk di PMN. Nah, kemudian ya ini yang tadi lupa belum saya sampaikan ya, ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, nah, untuk perankingan ya. Tadi kalau saya tidak salah miliknya Mas An tadi ada 4 atau 5 gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk perankingan, walaupun nanti jumlahnya sama, tetap nanti diprioritaskan ya. Ranking itu tidak sama atau tidak ada ataunya ya. Jadi walaupun misalkan jumlahnya sama 16 dan 16 ya, namun pastinya Bapak Ibu, teman-teman semua yang memunculkan isu atau masalah itu bisa mengetahui bahwa dari 2 isu dengan peringkat jumlah yang sama ini yang paling dari 2 jumlah yang sama yang paling tinggi atau paling aktual itu nanti salah satu ya. Jadi perankingan itu tetap nanti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tidak ada perankingan yang sama walaupun jumlahnya sama. Tetap ada salah satu yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, untuk tempatnya Mas Syafri ini untuk apa namanya identifikasi isu sudah cukup baik ya. Hanya tadi memang mengingatkan ya jika ada Bapak Ibu ada kasus gitu jumlahnya sama, namun nanti di perankingan tetap pilih mana yang lebih menjadi prioritas gitu ya. Jadi tidak ada peringkat yang sama ataupun tadi ada atau gitu ya. Nanti buat prioritas yang mana yang menjadi prioritas. Monggo Mas Safri silahkan lanjut di USG-nya. baik Ibu. Selanjutnya adalah identifikasi USG. Nah, berangkat dari 5 isu tadi, penulis mengkerucutkan isu tersebut menjadi 3 isu yang menurut penulis itu eh, urgen ya. Yang pertama tadi yang paling penulis prioritaskan adalah belum optimalnya inventarisasi barang milik negara di Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Kemudian yang kedua belum optimalnya pencatatan dan pendistribusian BMN. Yang ketiga kurang optimalnya koordinasi pengelolaan BMN di setiap seksi. Nah, di sini ada catatan sedikit Ibu. Kenapa ini menjadi sangat urgen? Karena yang pertama di sini kan dengan tidak optimalnya inventarisasi BMN itu bisa menyebabkan potensi data aset tidak akurat. Maksudnya selisih
antara fisik barang dan yang ada di data itu tidak sesuai. Nah, yang kedua, potensi kehilangan BMN itu sendiri. Yang ketiga, eh, jika ada barang rusak itu tidak terdeteksi. Ya. Jadi sehingga bisa menghambat eh, kita melakukan perbaikan atau penghapusan barang di aplikasi SIMAN. Kemudian juga eh, yang lain itu data di SIMAN itu masih bersifat umum, Ibu. Jadi data di SIMAN itu tidak merincikan aset BMN di setiap ruangan yang ada. Nah, itu maka perlu kita inventarisasi ulang. Baik itu, Ibu, saya kira itu untuk yang Oke, baik. Lanjut identifikasi ke USG. fishbone diagramnya, Mas. Ya. Hmm, Baik, ini fishbone diagramnya. Nah, adapun untuk analisis fishbone diagramnya untuk bagian men, salah satu kendala kita adalah jumlah SDM yang masih terbatas. Kemudian eh, rendahnya pemahaman setiap individu dalam pengelolaan aset negara. Selanjutnya, koordinasi antar seksi dalam pengelolaan BUMN masih belum optimal. Jadi seharusnya di setiap ruangan itu punya rasa tanggung jawab dalam menggunakan aset negara, walaupun memang secara spesifik tugas dia bukan di situ, tapi minimal bisa bertanggung jawab terhadap barang-barang yang digunakan. Kemudian dari segi material, data barang masih belum lengkap, ya, terutama daftar barang masih belum diperbarui. Maksudnya daftar barang di ruangan. Nantinya kedepannya kita rencananya terus akan memberikan tabel daftar barang ruangan, Ibu, di setiap ruangan. Nah, itu eh, insya Allah rencananya ke depan. Kemudian dokumen pendukung belum terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya penomoran aset, ya, termasuk labelisasi itu belum ada. Di kesiapsiagaan bela negara. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu manfaat ya, manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Ya, yang pertama ada 10 manfaat Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu. Ya, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Nah, ini nanti akan apa akan dilakukan ya saat Bapak Ibu tatap muka secara klasikal ya nanti kurang lebih 3 hari di Balai Diklat ya nanti ada eh, pasukan baris berbaris, tata upacara sipil, nanti manfaatnya adalah untuk membentuk kedisiplinan. Ya. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ini nanti juga yang kan Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu ada tatap muka skala klasikal ya. Nanti 3 hari terakhir datang ke Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang ketiga, membentuk mental fisik yang tangguh ya, Bapak Ibu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Ya, ini kemarin adalah aksi nyata Bapak Ibu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Nah, kemudian juga yang kelima, melatih jiwa leadership ya, baik dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam tim. Ya, kita bekerja sama dengan tim. Ya, nanti Bapak Ibu di tempat tugas ya, baik ada yang di madrasah ya, kemudian di Kemenak, di Kanwil ya, di tempat tugas masing-masing. Ini kan juga nanti akan ada Bapak Ibu terlibat dalam sebuah tim ya. Nah, kita harus bisa bekerja secara kelompok. Kemudian yang keenam pasti ya Bapak Ibu membentuk iman dan takwa ya sesuai dengan agama yang dianut ya oleh individu. Yang ketujuh berbakti pada orang tua, bangsa dan agama. Kemudian yang kedelapan adalah melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Ya, yang tadi saya singgung adalah kerja eh, cerdas ya, kerja cepat satset gitu ya adalah sesuai dengan tupoksi pada jabatan masing-masing. Nah, kemudian yang ke-10 ya, manfaat dari materi kesiapsiagaan bela negara ini adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.
Ya. Jadi intinya Bapak Ibu di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara sekali lagi adalah mempersiapkan kesehatan fisik, ya, mental, otomatis nanti spiritual, gitu ya. Di sini lebih ke olahraga, ya olahraga untuk menjaga kesehatan jasmani, olah rasa dan olah pikir nanti untuk lebih ke kesehatan mental dan moral, ya untuk eh, melatih seperti kepemimpinan dan nanti ada kegiatan pasukan baris berbaris dan tata upacara sipil. Nah, itu Bapak Ibu ya sedikit penguatan ya dari ketiga mata pelatihan yang ada di agenda satu. Ya, baik untuk kegiatan berikutnya ya masih ada waktu sekitar 60 menit ya. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa mempresentasikan tugas-tugas individu yang sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, nanti dalam menjalankan tugas individu ini tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Nanti hanya perlu penyempurnaan seperti itu ya. Dan juga mungkin sudah saya sampaikan ya saat di sinkronis yang pertama bahwa di dalam individu ini ada nantinya core isu yang dimunculkan pada tugas individu di agenda satu ini nanti bisa berlanjut dan bisa juga tidak berlanjut ke menjadi sebuah embrio rancangan aktualisasi. Ya, karena jalan Bapak Ibu ya apa namanya rangkaian pelatihan dasar ya ini masih panjang ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya masih. Hari ini adalah kita di agenda satu ya, mulai besok Bapak Ibu akan mendapatkan materi, mereview materi untuk di agenda 2, agenda 3 dan seterusnya. Ya, nanti sampai ada di agenda 4 habituasi, itu Bapak Ibu mulai nanti melakukan pembimbingan dan dalam merancang atau menyusun rancangan aktualisasi ya. Jadi rancangan aktualisasi itu memang dimulai dari mendeskripsikan sebuah isu atau masalah dan Bapak Ibu pasti nanti juga mencari solusi dan penyelesaiannya. Ya, itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Nah, silahkan monggo yang ingin melakukan presentasi eh, apa volunteer ya perwakilan saja. Saya tidak akan menunjuk karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran orang dewasa gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi monggo yang sudah siap nanti kita review bersama, kita cermati bersama ya terkait bagaimana isu yang baik ya, bagaimana nanti melakukan analisis dengan fishbone diagram, mencari penyebab-penyebabnya sampai nanti bagaimana nanti cara Bapak Ibu untuk memberikan alternatif atau rekomendasi solusi dari sebuah permasalahan yang dimunculkan. Silakan Bapak Ibu bebas nanti boleh saya harapannya nanti ada 2 wakil dari anggota dari kelompok 3 dan 2 wakil nanti dari kelompok 4. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah siap. Nanti yang di-share adalah lembar kerjanya saja. Silahkan. Mohon izin Bu, Ya, ya Mas. di share PDF apa gimana ya Bu? Iya, di-share PDF-nya enggak Bapak. Ini dengan Mas siapa? Mas Imam Adlan. Oh iya, Mas Imam Adlan. Silahkan Mas Imam Adlan, langsung saja PDF dari lembar kerja yang kemarin diselesaikan. Baik ini Bacakan Bu, saja. Mas Imam Adlan ini apa ini jabatannya? karena tahu Mas Bu. Oh, oke, baik. Pranata Humas di Kota Semarang ya? Optimalisasi Bu dari Setjen. Oh iya. Ini monggo bisa di-share screen. Hmm. Apakah sudah muncul untuk share layarnya Bu? Sebentar Mas, nampaknya masih berproses ini. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bu Rizka atas kesempatannya. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas daripada agenda satu.
Yang pertama yakni ada analisis isu di instansi masing-masing. Yang kedua, menentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide Hmm. gagasan. Ya, nanti yang dipresentasikan cukup yang poin A, 1, 2, 3 ya, Mas ya. Baik, Bu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Adlan, Penata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Sekretariat Jenderal. Untuk isunya ini yang saya ambil, kebetulan ini untuk isu masalahnya saya ambil yang di Satker di pusat, Ibu, bukan yang di daerah, karena di daerah untuk jabatan Penata Humasnya sudah ada. Kemungkinan nanti kalau sama, nanti isunya juga sama. Cuman kurang lebih sama sih, Ibu. Untuk yang pertama ini ada 5 isu yang kemudian saya soroti dan sudah saya urutkan. Yang pertama adalah kalau di Pusbimdi Konghucu itu kami ada keterbatasan publikasi dan branding digital Pusbimdi Konghucu. Dengan jumlah poin nilai 20 di setiap APKL-nya di poin 5. Terus kemudian untuk isu yang kedua, di peringkat kedua ada keterbatasan SDM Humas dalam pemahaman substansi Konghucu. Yang ketiga adalah kurangnya perencanaan dan manajemen kerja Humas. Yang keempat adalah tantangan kelembagaan dan juga minoritas karena kita memang tusinya itu adalah di umat Konghucu di mana minoritas untuk di Indonesia. Yang kelima adalah belum optimalnya koordinasi dan validasi informasi keagamaan di urutan terakhir. Oke, Bapak, bentar Mas, sebelum ini ya, sebelum kita ke berikutnya di USG. Nah, ini juga untuk teman-teman semuanya ya di kelompok 3 dan 4 ya. Jadi nanti dalam memunculkan sebuah isu atau masalah, pastikan pertama itu selalu disertai dengan kata negatif ya. Betul itu terbatasnya, terbatasnya publikasi dan branding digital. Pusbimdik berarti Pusat Bimbingan dan Diklat. pendidikan Konghucu. Oh, dan pendidikan Konghucu ya. Ini berarti di Sekjen. Di eselon Ya, 2-nya. di eselon 2, Ibu. Di Bimas berarti. Di bawah Setjen, Ibu. Oh, di bawah Sekjen. Oke, baik. Ini nampaknya keterbatasan publikasi dan branding digital ya. Nah, ini kalau ini apa? Kalau menurut saya ini malah nanti ada dua isu ini nanti Mas Imam Adlan ya. Keterbatasan mau fokus nanti di publikasinya atau branding digitalnya gitu ya. Nah, nanti ini Baik, Ibu. ya jadi nanti untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Jadi untuk nanti identifikasi isu atau masalah itu mohon fokus yang lebih spesifik ya. Jadi misalkan keterbatasan publikasi dan ini adalah menjadi dua masalah nanti ya. Misalkan keterbatasan publikasi informasi terkait apa nanti ya Mas ya di Pusbimdi Konghucu gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau branding digital nanti juga bisa menjadi isu yang kedua. Itu ya Mas Imam Adlan. Nah, kemudian Baik, Ibu. keterbatasan SDM Humas. Nah, keterbatasan sumber daya manusia. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam mengidentifikasi isu atau masalah nanti harapannya isu masalah itu Bapak Ibu mampu mencarikan alternatif solusi atau permasalahan ya sesuai dengan tugas pokok fungsi di masing-masing jabatan. Nah, kalau yang nomor 2 ini juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, jika keterbatasan sumber daya manusia dalam pemahaman substansi ya, berarti ini mungkin yang dimaksud adalah gini Mas Imam Adlan ya, kurangnya pemahaman terkait informasi terkait kehumasan ya Mas ya. Kalau boleh saya Kalau berikan. untuk yang kedua itu sebenarnya kita Oh, keterbatasan untuk akses informasi dan data terkait Konghucu, Bu, karena kebetulan untuk humasnya hmm, yang di dua-duanya kan satunya P3K, satunya PNS itu beragama Islam ya, semua. Jadi kita perlu hmm, adanya verifikasi ke apa pihak untuk di Konghucu. Nah, kita nggak ada itu ya. di kantor gitu. Ya, berarti tadi yang harusnya masalah yang muncul yang disampaikan Mas Imam tadi apa keterbatasan apa tadi informasi 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 data dan keterbatasan data dan informasi tentang apa pemahaman substansi Konghucu ya. Karena kalau kita lihat keterbatasan SDM Humas ini saya pikirnya ini kurangnya humas gitu ya. Kalau kurangnya tenaga atau kurangnya pegawai otomatis ini kan penyelesaiannya nanti kan ada pengadaan atau rekrutmen pegawai
Nah, rekrutmen pegawai ini kan belum menjadi wewenang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sebagai CPNS. Gitu ya. Jadi nanti Mas Imam ya, agar tidak kalimat atau masalah kedua ini tidak mengandung ambigu ya, tidak mengandung lebih dari satu pemahaman. Jadi nanti keterbatasan informasi eh, dalam atau keterbatasan pemahaman informasi dan pemahaman substansi Konghucu ya Mas ya. Baik, Ibu. Eh, takutnya nanti kalau keterbatasan SDM Humas nanti kurangnya sumber daya manusia gitu ya, yang nanti berakhir di penyelesaiannya adalah rekrutmen. Nah, itu kan bukan dari wewenang Bapak Ibu sebagai CPNS. Nah, ini yang ketiga, ini juga kurangnya perencanaan dan manajemen kerja. Ya, jadi ini mau perencanaannya atau manajemennya dulu gitu ya, Mas Imam ya. Nah, ini juga Baik. nanti mohon ini masih terlalu luas ya, nanti bisa difokuskan. Nah, kemudian yang keempat ini juga masih terlalu luas ini Mas Imam. Apa ini maksudnya? Tantangan kelembagaan dan minoritas. Eh, ini apa kira-kira yang dimaksudkan ini? Atau mungkin Sebenarnya kaitannya masih sama ke akses data sih, Bu, karena emang hmm, kita kendalanya di data terkait umat Konghucunya. ya, Karena ya, setelah belum saya ke mungkin ini lapangan aja ya. itu ternyata ada, Berarti kan belum tersedianya akses data ya, Mas ya. Kalau tadi bisa iya, saya Ibu. tangkap, jadi belum tersedianya akses data terkait apa umat Konghucu. Iya, Bu, masih Ya, minim. ya, belum tersedianya akses data dan informasi gitu ya terkait apa mungkin jumlah atau tentang umat Konghucu gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini juga belum optimalnya koordinasi dan validasi informasi keagamaan. Mungkin kalau bisa saya rasakan, belum optimalnya informasi keagamaan untuk Konghucu gitu ya Mas ya, lebih itu ya. Iya, Bu. Nah, nanti di dalamnya di sana ada koordinasi, ada validasi itu nanti diceritakan di dalam argumentasi. Ya, itu Mas Imam Adlan dan juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ya. Jadi untuk identifikasi isu, deskripsi isu itu mohon lebih fokus dan spesifik dan pastikan nanti disajikan dengan kata atau kalimat negatif di depannya. Itu ya, belum optimalnya, kurangnya, minimnya, terbatasnya. Oke, monggo Mas Imam Adlan lanjut ke USG-nya. Baik, Ibu. Untuk identifikasi atau analisis isu di USG-nya, di sini ada 3 isu yang teratas. Yang pertama adalah keterbatasan publikasi tadi. Mungkin sudah ada revisi untuk memfokuskan di salah satunya publikasi atau di branding. Nanti kemungkinan akan ke publikasinya, Ibu, karena masih di awal kita perlu publikasi banyak. Untuk yang kedua, tadi keterbatasan SDM Humas akan diganti menjadi keterbatasan data dan informasi dalam pemahaman substansi Konghucu. Untuk yang ketiga adalah kurangnya perencanaan dan manajemen kerja Humas akan diganti menjadi kurangnya perencanaan kinerja Humas. Oke, baik. Lanjut ke fishbone diagramnya. Eh, Diagram visualnya dari hasil analisis tersebut melalui pendidikan USG, maka core isu atau isu utama yang perlu diselesaikan adalah keterbatasan publikasi dan branding digital post-bimbing Konghucu. Nanti akan menjadi keterbatasan publikasi di pusat bimbingan dan pendidikan Konghucu. Untuk fishbone-nya ini saya masukkan dalam tabel, Ibu. Oke, nggak apa-apa, Mas. Gini, untuk dari kategori 4 poin di diagram fishbone ini, yang pertama di manpower-nya adalah faktor penyebabnya adalah humas beragama Islam sehingga kami mengalami keterbatasan pemahaman ajaran Konghucu karena juga kebetulan masih baru semuanya. Jadi mungkin ke depannya bisa yang bisa kita dapatkan untuk informasi Konghucu. Yang kedua adalah jumlah SDM humasnya terbatas, tapi ini bukan isu utamanya, hanya sebagai informasi saja. Untuk yang terakhir, selanjutnya ada belum adanya pelatihan khusus literasi agama Konghucu bagi humas. Baik nanti ke depannya mungkin humasnya Konghucu ataupun yang Islam, sepertinya butuh untuk informasi terkait Konghucu. Yang terakhir ada tidak adanya tim kreatif internal dari umat Konghucu itu jadi faktor yang
cukup berpengaruh di manpowernya. Untuk yang poin keduanya adalah material atau sarana prasarana. Yang pertama adalah ketersediaan konten bahan publikasi masih terbatas. Jadi untuk saat ini pengembangan di Instagram Konghucu itu dari saya sendiri adalah kontennya masih menggunakan kita masih nge-up konten-konten lama yang belum ke-up gitu Ibu. Jadi masih perlu perencanaan untuk yang baru dan juga perencanaan konten ke depannya. Yang kedua adalah belum ada bank data visual dan dokumentasi Konghucu termasuk info kegiatan kegiatan beribadah atau kegiatan mengajar ataupun yang terbaru ada sekolah tinggi Konghucu itu kita belum ada dokumentasinya karena mungkin masih keterbatasan anggaran dan segala lain untuk melakukan kunjungan ke sana. Ya, yang ke selanjutnya adalah fasilitas produksi konten, kamera software editing ini kita masih terbatas juga, tapi masih bisa diakali dengan perangkat sendiri seperti HP. Untuk yang terakhir ada anggaran khusus untuk publikasi digital masih sangat terbatas karena memang belum dianggarkan karena mungkin masih baru. Selanjutnya terkait metode atau sistem kerja di sini yang jadi penyebab utama juga adalah tidak adanya perencanaan publikasi konten yang sistematis sehingga kita juga SOP terkait publikasi itu masih seasonal aja ketika dibutuhkan upload, ketika tidak ya kita tidak upload. Tapi itu yang saya dapati isunya di unit unit kami, Bu. Tapi untuk dari kami sendiri mencoba untuk membuat perencanaan konten yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang selanjutnya belum ada strategi branding yang jelas dan kesinambungan, kontennya masih sifatnya sosial, belum storytelling atau mengundang engagement yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah lingkungan. Yang pertama adalah publik Konghucu di Indonesia merupakan minoritas ya, sehingga menjadi tantangan dalam jangkauan audiens kita tidak seperti di direktorat Bimas lainnya yang mungkin pengikutnya lebih banyak. Kalau Konghucu kita mungkin harus langsung ke lapangan untuk bisa menjangkau mereka ke media kita. Selanjutnya adalah kurangnya kolaborasi dengan komunitas atau organisasi Konghucu lain seperti Matakin, Makin, dan organisasi masyarakat lainnya. Terus kemudian minimnya referensi atau benchmark tentang Konghucu itu juga masih belum dilakukan. Yang terakhir tingkat literasi digital sebagian umat Konghucu masih beragam, jadi tidak semuanya itu aktif di media sosial. Penyuluh Konghucu kita juga saat ini sepertinya masih belum ada yang PNS atau P3K, Ibu. Jadi kita masih harus menjangkau lebih banyak lagi untuk sumber informasi keagamaan di Konghucu. Seperti itu, Ibu. Ya. Oke, lanjut ke gagasan idenya. Gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone di atas adalah optimalisasi publikasi dan branding digital Pusbim di Konghucu melalui pembangunan web database perencanaan konten melalui Notion. Nanti mungkin akan kami sesuaikan sesuai arahan Ibu tadi menjadi optimalisasi publikasi digital Pusbim di Konghucu melalui pembangunan web database perencanaan konten melalui Notion. Seperti itu, Ibu. Ya, berarti ini untuk gagasan kegiatannya sudah langkah-langkah ya untuk Sudah, ini Ibu. kan nanti lebih lebih fokus ke pembangunan database perencanaan konten melalui Iya, Notion. iya, Berarti ini Ibu. apa? Membuat sebuah web, Nanti kemudian saya membuat web database, Bu. realnya. Itu nanti di dalamnya itu terisi untuk struktur database untuk publikasinya, mulai dari jadwal upload, terus kemudian isinya apa, terus kemudian nanti itu linknya akan bisa kita arahkan ke Google Drive dan juga untuk laporan ke pimpinan seperti itu. Jadi ketika pimpinan memilih ataupun unit lainnya yang membutuhkan kerja kita di Humas Pusdik, itu nanti akan di situ. Oke. Jadi terhubung semua. Ya, coba Mas bisa dibacakan gagasan kegiatannya. Kalau idenya cukup bagus ya, ini adalah pembangunan web database perencanaan konten melalui Notion ya. Ya, Ibu. Oke, Untuk monggo dibacakan gagasan gagasan. kegiatannya di sini eh, ada cukup panjang, Ibu, ada tujuh poin. Mm-mm. Yang pertama adalah pembangunan web database konten dengan Notion. Yang pertama, kami membuat struktur database di Notion dulu, mulai dari tema, jenis konten, jadwal, status, hingga nanti pada link referensi kontennya itu semua akan terinput dalam satu sistem. Di dalam satu konten publikasi itu nanti isinya ada beberapa yang bisa disesuaikan, bisa dijelasin sesuai dengan kebutuhan humas di unit tersebut. Yang kedua adalah penyusunan content plan atau rencana publikasi digital. Mulai dari pembentukan tema bulanan, pekan. Kita biasanya kalau di Humas tuh ada yang konten mingguan, konten bulanan, ataupun harian. Dan itu biasanya disesuaikan di setiap hari apa dan juga minggu keberapa. Nanti di situ juga tertera untuk link evaluasi dan review setiap akhir bulannya.
Yang ketiga adalah penguatan SDM melalui pelatihan konten Konghucu dan literasi Konghucu. Jadi untuk menambah engagement kita, itu kita ngadain latihan internal dan juga eksternal. Tapi ini juga perlu untuk koordinasi dengan pimpinan sih Bu, karena lagi-lagi kita nggak bisa juga eh, dari humasnya langsung, tapi kita lebih ke yang melibatkan umat Konghucu dan juga apa umat-umat lain. Jadi lebih nanti mengarahnya kita ke kerukunan umat beragama gitu Bu. Kayak yang terbaru ini kan kita buat kursus Mandarin. Nah itu salah satu cara kita buat nambah engagement di publikasi kita. Yang keempat ini pembangunan. Sebentar, sebentar Mas Imam. Ya, sebelum lanjut ke kegiatan yang keempat ya. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Jadi di dalam nanti ya, kalau ide ini ya, ide Mas Imam ini nanti bisa bisa dilanjutkan, bisa juga tidak gitu ya Mas Imam ya. Kita lihat nanti kondisi di lapangan ya, ataupun juga nanti saat ada penguatan-penguatan materi baik di agenda 2 dan agenda 3. Tapi kalau saya lihat idenya sudah cukup inovatif gitu ya. Hanya ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang perlu saya sampaikan adalah tentang pelatihan ya. Jadi Bapak Ibu nanti di rancangan aktualisasi itu di kegiatan-kegiatan itu mohon nanti diminimalisasi, diminimalisir untuk kegiatan-kegiatan yang munculnya sebuah dana biaya atau anggaran, gitu kan? Karena ini Bapak Ibu dan teman-teman di sini kan masih sebagai CPNS ya, jadi nanti kegiatan-kegiatan saat rancangan aktualisasi ini zero ya, jadi tidak ada minimalisasi untuk adanya biaya. Nah, misalkan untuk kegiatan pelatihan ya, kegiatan pelatihan ini nanti bisa diganti pemilihan diksi atau kata. Jadi kalau pelatihan itu kan lebih nanti ada narasumber, ada konsumsi gitu ya, ada peserta dan sebagainya itu kan lebih nanti biaya, ada pembiayaan dan anggarannya sehingga nanti Mas Imam Adlan ataupun Bapak Ibu ya teman-teman yang lainnya yang di dalam gagasan kegiatannya ada pelatihan dan workshop ya nanti bisa digantikan diksinya dengan penyampaian informasi, bisa dengan sharing knowledge ataupun nanti dengan sistem tutor sebaya. Gitu ya. Jadi kan ini yang saya tangkapkan intinya nanti penguatan SDM Humas melalui pelatihan. Nah, pelatihan konten ini nanti yang jadi narasumber kan Mas Imam ya. Gitu ya Ya Bu. rencananya. Makanya nanti bisa nanti untuk kata-katanya dari pelatihan mungkin bisa diganti dengan tutor sebaya atau penyampaian informasi. Gitu ya, karena biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, workshop, sosialisasi itu ya, itu biasanya membutuhkan dana atau anggaran. Gitu ya, Mas Imam Adlan dan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nanti bisa dicermati di masing-masing kegiatan. Dan juga ini saya sampaikan juga, misalkan ini untuk tugas individu ya, oh ini Mas Imam Adlan ini, Bu saya sudah upload di LMS gitu ya, nanti revisi-revisi apakah perlu upload lagi? Jadi tidak perlu upload, hanya nanti catatan-catatan nanti bisa sebagai catatan pribadi ya untuk Mas Imam Adlan, nanti untuk kedepannya ya apabila nanti core isu ini nanti dilanjutkan atau berlanjut menjadi sebuah embrio dari rancangan aktualisasi. Oke, monggo dilanjutkan Mas Imam Adlan untuk kegiatan yang keempat. Baik Ibu. Selanjutnya langsung ke pembangunan bank data digital Ibu. Jadi karena kita pada saat tahap tadi itu sudah eh, ada sistem database-nya untuk perkontennya, kita mulai untuk bangun bank data digital untuk bisa ada antisipasi jika memang misalnya pada saat itu sudah kehabisan konten, kita ada ancang-ancang untuk konten yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu seperti mengarsipkan materi edukasi Konghucu seperti yang sudah kita buat itu ada kayak mimbar agama Konghucu. Nanti kita biasanya collab sama eh, Biro Humas dan juga untuk yang sifatnya itu rutin setiap minggu tuh ada informasi keagamaan Konghucu. Selanjutnya yang kelima yakni ada kolaborasi digital dengan komunitas atau organisasi Konghucu. Rencananya kalau misalnya kita udah ada rencana bangun konten gitu, nanti kita tentukan di dalam database itu apakah ini cocok untuk di collab dengan IG Instagram yang lain atau tidak, atau misalnya kita hanya
fokus di kita, tinggal nanti nambah engagement atau tidak, itu nanti bisa diberikan catatan juga di database tersebut. Jadi sifatnya untuk web database ini bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan internal humasnya itu, Ibu. Jadi nanti bisa cross Oke. posting di konten media sosial masing-masing pihak kayak gitu. Selanjutnya yang keenam itu uji coba website database-nya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin dari percobaan kita, saya sendiri sudah ketemu dan juga saran-saran dari Budi Suara dan juga mentor, nanti mungkin ada masukan-masukan, nanti kita coba untuk implementasikan dalam kegiatan kehumasan tersebut. Mungkin awalnya mungkin akan harus menyesuaikan juga karena nggak semua mungkin bisa dan butuh database ini. Cuman kalau misalnya sudah ada yang menggunakan, nanti bisa kita sempurnakan, misalnya nanti ada yang kekurangan atau evaluasi-evaluasi lainnya. Ya. Mungkin Ini yang itu saja, Ibu. ketujuh ya. Nah, ketujuh nanti Ya, bisa evaluasi gitu ya Mas ya. ya, Ibu. Sosialisasi bisa evaluasi dan penyampaian informasi. Baik, terima kasih Mas Imam Adlan ya. Memang ini untuk alternatif rekomendasi ya. Jadi Iya, untuk gagasan-gagasan kegiatannya mungkin nanti jika ini dilanjutkan menjadi rancangan aktualisasi ya perlu nanti untuk penataan ulang gitu ya. Terutama untuk yang kegiatan pertama. Kalau saya dari judulnya sudah oke gitu ya. Biasanya karena gini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, biasanya kan di rancangan aktualisasi ini ada core isu, kemudian nanti alternatif penyelesaiannya dan alternatif penyelesaian atau gagasan yang dimunculkan itu nanti menjadi sebuah konsep judul rancangan aktualisasi, gitu ya. Jadi ini tabel ini nanti saat core isu ini dilanjutkan menjadi rancangan aktualisasi, ini akan menjadi ruh dari penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, mungkin itu Mas Imam Adlan dan beberapa review ya tadi juga umum gitu untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih baik. Mas Imam Adlan. Baik, terima kasih Ya, Bu atas monggo bisa kesempatannya. stop share. Ya, baik ini masih ada 4 lagi nih ya yang resen ya.